Shalom jemaat terkasih. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bacaan kita terambil dari Yakobus 4 ayat 2-3. Kita meminta pertolongan Roh Kudus agar kita bisa memahaminya dan dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Baik, renungan ini saya beri judul doa yang tidak terjawab. Yakobus 4 ayat 2 dan 3 mengatakan begini. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Cita-cita, harapan, mimpi, atau apapun definisinya, sebenarnya semua itu adalah sebuah keinginan. Keinginan adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Manusia tanpa keinginan, tanpa hasrat, tanpa desire, dapat dianggap sudah mati selagi hidup. Begitu kata banyak orang. Dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki keinginan secara sadar. Makhluk lain, maksudnya hewan dan tumbuhan, tidak memiliki keinginan secara sadar. Mereka hanya hidup secara naluri dan berdasarkan keadaan, kondisional. Tentang keinginan itu saya mau katakan bahwa masalah muncul ketika keinginan banyak orang kemudian mulai berbenturan. Bisa jadi setiap orang punya keinginan yang berbeda. Misalnya dalam satu waktu seorang petani berdoa meminta supaya Tuhan menurunkan hujan supaya tanamannya dapat tersirami dan subur. Di tempat lain, seorang penjual es keliling berdoa meminta supaya hari panas sehingga orang-orang berkeinginan untuk membeli apa yang dijualnya. Itu baru sedikit sekali contoh. Benturan keinginan itu bisa terjadi dalam lingkup yang kecil, keluarga sampai ke dalam lingkup yang sangat besar. Negara, misalnya kehidupan bersama. Dalam hidup bersama, solusi yang dipakai adalah tentu saja semua keinginan itu harus diverifikasi atau dipilah-pilih berdasarkan konsensus kesepakatan hidup bersama yang didasarkan pada tentu saja misalnya common sense, logika umum. Sedangkan dalam kekristenan tentu saja keinginan itu harus diarahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam bacaan ini sangat jelas dikatakan kita tidak memperoleh apa-apa karena kita tidak berdoa. Matius 7 ayat 11 mengajar kita. Jadi jika kamu yang jahat tahu bagaimana memberi anak-anakmu pemberian-pemberian yang baik, terlebih lagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya kita diajarkan untuk berdoa meminta kepada Bapa kita. Jadi kita boleh menginginkan sesuatu tentu saja,
Dan kita dianjurkan untuk menyampaikannya pada Tuhan melalui doa. Seperti dianjurkan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah kamu hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Alkitab juga mengingatkan kita bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Menurut saya, kuasa doa yang besar adalah hasil dari keyakinan dan kebenaran. Doa yang penuh keyakinan tanpa dilandasi kebenaran nurani itu seperti melempar suara ke udara kosong. Doa bukan permainan kata-kata atau permainan perasaan. Doa harus dilandasi oleh kebenaran nurani. Amsal 15 ayat 29 menyatakan secara tegas, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Puji Tuhan. Jadi kalau kita memiliki keinginan, berdoalah. Tapi jangan salah berdoa. Apa maksudnya? Tentu saja kesalahannya bukan karena salah memilih kata-kata atau salah bersikap, misalnya salah kiblat, salah sikap doa dan seterusnya, bukan itu. Tetapi sikap hati dan berdoa bukanlah meminta Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki, tapi meminta Tuhan menolong kita untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Hal itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Orang dengan nurani yang benar, yang tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, tentu saja tidak akan meminta hal selain dari apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan dalam kehidupannya atau melalui kehidupannya. Jadi jangan sampai kita salah berdoa, karena doa seperti itu tidak akan terjawab. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, setiap doa kita akan selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan Yesus menjamin kita akan menerima jawaban doa kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami memiliki Bapa yang mendengar seru doa kami, yang mampu menjawab segala keinginan dan seru doa kami. Tapi kami diingatkan agar kami tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Dan itu akan menjadi jaminan apapun yang kami minta, kami akan mendapatkannya. Apapun yang menjadi keinginan kami adalah menjadi keinginan Tuhan juga. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.